Hai semuanya, kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Alasan kenapa banyak negara-negara di dunia saat ini tidak lagi memandang sebelah mata kepada Indonesia. Ya. Jadi Indonesia sekarang itu sudah jauh banyak perubahan gitu ya. Dan pengaruhnya di dunia internasional juga cukup besar gitu, oke? So, jangan lama-lama lagi. Mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Alasan banyak negara-negara di dunia saat ini yang tidak lagi memandang sebelah mata Indonesia. Indonesia pun semakin disegani. Semakin disegani, oke. Halo Sobat RJ, seperti biasa, besar, gitu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Dewasa ini, negara Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat begitu pesat dalam berbagai sektor, baik itu dari segi ekonomi, pertahanan, maupun politik. Jelas peningkatan yang baik di negeri Indonesia ini harus ditanggapi dengan bijak oleh beberapa negara tetangga yang mana lebih dulu maju dari Indonesia. Harus diakui, Indonesia pernah terbelakang dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Namun saat ini, eksistensi Indonesia di kancah dunia menjadi ancaman bagi kedua negara tersebut, di mana Indonesia secara terus-menerus melakukan hegemoni baik di berbagai sektor di negara-negara kawasan. Nasib Indonesia seperti halnya Cina pada waktu dulu, di mana pada saat awal berakhirnya Perang Dunia Kedua, Cina yang dalam situasi kondisi yang amat terpuruk, kini berubah bak berlian bagi negara-negara tetangga, Cina juga terutama negara Korea Selatan dan Jepang. Indonesia sekarang ini mulai menunjukkan taringnya, tak hanya di panggung Asia Tenggara, namun di panggung-panggung dunia. Hal ini bisa jadi momok yang membuat negara-negara kawasan jadi agak meradang dan kepanasan. Bersama Presiden Jokowi, Indonesia saat ini menunjukkan sikap bertarung di panggung dunia. Presiden Jokowi pun juga tak pernah mengalah bagi siapa saja yang menghalangi langkah-langkah Indonesia dalam menggapai tujuannya untuk memajukan bangsanya. Akan tetapi, Presiden Jokowi pun juga bisa merangkul siapa saja yang ingin terus maju bersama-sama Indonesia. Dan saat ini, di kekuatan pertahanan dan keamanan, sudah tidak perlu dijelaskan secara panjang lebar lagi, karena Indonesia memiliki postur militer yang sangat kuat di negara kawasan. Ditambah lagi saat ini, Indonesia tergolong negara yang sultan dalam membuat maupun membeli beberapa alutsista canggih dan modern. Pemerintah di era Presiden Jokowi terus melakukan baik peremajaan, penambahan alutsista secara besar-besaran. Kekuatan TNI sudah terlihat tersusun di semua lini dan dengan gigih siap membentengi serta membela negeri ini. Sedangkan di pemerintahan Indonesia sendiri sudah terbentuk alur demokrasi yang sangat begitu liberal sekali. Demokrasi ini sepertinya sudah tertata dengan baik, walau memang kita tidak menampik banyak dari masyarakat kita yang kadang sangat kebablasan, yaitu dalam menyuarakan opininya. Hingga hinaan dan cacian untuk seorang kepala negara sudah bukan menjadi hal terlarang dalam para penganut-penganut agama. Begitu juga dalam pemerintahan sendiri. Pemerintahan di bawah komando Presiden Jokowi pun juga berani menentang kebijakan-kebijakan negara Eropa yang dinilai bisa merugikan bangsa Indonesia. Presiden Jokowi sepertinya tidak punya rasa takut sedikit pun akan sanksi-sanksi dunia internasional bila merasa kebijakannya adalah benar. Sedangkan dalam bentuk nasionalisme masyarakat, kita tahu sendirilah sekarang ini betapa cintanya rakyat Indonesia pada negerinya. Hal ini terlihat jelas betapa ramainya bentuk nasionalisnya warga Indonesia, yaitu ketika menyambut hari kemerdekaan atau bahkan ketika klub Garuda Indonesia sedang berlaga. Rasa fanatisme terhadap negara dan tanah air nampak begitu sangat kontras. Untuk itu, negara-negara tetangga saat ini sangat perlu berhati-hati dalam berpolitik dengan Indonesia. Beberapa dekade belakangan sangat senter bahwa Indonesia mulai melakukan gebrakan-gebrakan terhadap sistem pemerintahannya. Dan ini bisa menjadi ancaman besar bagi negara-negara di kawasan, terutama yaitu negara-negara tetangga.
bahkan di era Presiden Jokowi, dengan dihadirkannya Undang-Undang Omnibus Law, Indonesia saat ini semakin dilirik oleh para investor. Dan dari munculnya undang-undang tersebut, yang paling keras terkena hantamannya yaitu negara Malaysia. Karena di saat Malaysia terjepit oleh Thailand dan Vietnam dalam mendatangkan investor raksasa dari luar di dalam Omnibus Law, terdapat kebijakan yang menawarkan sesuatu yang sulit untuk ditolak oleh para investor. Terbukti dengan banyaknya perusahaan dari Malaysia dan Singapura yang bermigrasi ke Indonesia. Apalagi mengingat negeri ini tersedia segala potensi yang para investor butuhkan, baik SDM yang mumpuni maupun sumber daya alamnya yang melimpah, juga banyak, ditambah kestabilan politik yang baik. Memang tidak dipungkiri, Indonesia saat ini membutuhkan investor-investor asing, yaitu guna memperluas lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Karena memang jumlah penduduk Indonesia saat ini sudah lebih dari 273 juta jiwa. Begitu sangat padat, bukan? Apalagi ketika Indonesia memunculkan teks amnesti yang digaungkan oleh Ibu Sri Mulyani, negara tetangga kita Singapura pun juga ikutan panas dingin. Kita di sini masih ingat, sewaktu Perdana Menteri Singapura berpidato tentang Indonesia, yaitu setelah berjumpa dengan Presiden Jokowi di awal masa jabatannya. Perdana Menteri Singapura tersebut begitu sangat meremehkan Indonesia pada saat itu. Dia mengira bahwa kebijakan Indonesia akan sama saja, dan Indonesia dianggap tidak akan bisa bergerak maju untuk menyalip Singapura. Namun, pernyataan Perdana Menteri Singapura pun terbantahkan. Dalam beberapa tahun setelahnya, pemerintah Indonesia memberikan teks amnesti atau pengampunan pajak bagi yang memindahkan tabungannya dari negara Singapura ke Indonesia. Jelas hal ini yang akan memukul perekonomian negeri Singa tersebut jika terrealisasi seutuhnya. Karena jumlah dana warga Indonesia yang dititipkan di Singapura sangatlah begitu besar. Dari sekitar 550.000 orang kaya di Singapura, sepertiganya adalah warga negara Indonesia. Dalam negosiasi politiknya dengan Indonesia, dalam hal ini Singapura seakan mendukung teks amnesti, tetapi dalam kenyataannya dapat dipastikan Singapura selalu menjaga setiap prosesnya. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi memang sekarang Indonesia sudah memulakan gitu ya, memulakan dia punya perkembangannya. Kita lihat dia punya peningkatan dari tahun ke tahun itu memang sangat signifikan. Boleh nampak dia punya perubahan yang cukup besar gitu. Jadi ini Indonesia terus mengorak langkah gitu ya, terus maju ke hadapan untuk mengembangkan dan sekaligus juga gitu ya, menaikkan nama Indonesia di peringkat internasional, peringkat global gitu. Jadi perubahan yang dialami Indonesia sekarang itu memang cukup besar gitu, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.